Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor, melanjutkan cerita yang kemarin. Oke, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru, tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Beberapa hari kemudian setelah kejadian hal itu, pagi itu matahari bersinar lembut menembus jendela besar kamar Luna di rumah barunya yang megah dan juga mewah. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan mahal, perabotannya mengkilap dan aroma bunga segar selalu memenuhi ruangan. Namun di balik semua itu, hati Luna tetap kosong. Setiap detik yang ia jalani seperti berjalan di atas duri, nyaman dari luar tapi berdarah dari dalam. Kini Luna tak lagi sendiri. Di rumah itu ia juga selalu ditemani oleh seorang pembantu muda bernama Mira. Usianya baru 21 tahun, ramah dan juga penurut. Mira bisa membaca suasana hati Luna hanya dari sorot matanya saja. Sejak hari pertama bekerja, ia sudah menyadari bahwa majikannya itu hidup dalam kandang emas yang penuh dengan luka. Namun ia tak pernah bertanya, hanya setia mendampingi dan siap melakukan apapun yang disuruh oleh Luna. "Bu, teh hangatnya sudah saya taruh di meja ya," kata Mira pagi itu, membawakan nampan kecil dengan senyuman tipis. "Iya Mira, terima kasih ya," jawab Luna. Suaranya lembut namun selalu terdengar letih. Di rumah itu pula Bu Isti, istri pertama dari Pak Jalil, mulai menunjukkan wajah aslinya. Tatapannya pada Luna selalu tajam, penuh kebencian yang dipendam. Ia tak pernah berkata kasar secara langsung, tapi dari sikapnya yang dingin dan juga komentar-komentar sinisnya, Luna tahu bahwa dirinya bukanlah tamu yang diharapkan olehnya. "Luna, cantik luar tak selalu berarti indah di dalam. Kamu jangan sok-sokan ya. Jangan terlalu merasa menang. Ingat itu," ancam Bu Isti suatu malam ketika mereka makan bersama. Luna hanya menunduk. Ia tahu ia tak bisa membalasnya. Statusnya sebagai istri muda membuatnya tak memiliki banyak ruang untuk membela diri. Ia tetap diam menjaga tutur kata demi kedamaian dan juga agar bayinya kelak tak hidup dalam rumah yang penuh dengan amarah. Hari-hari berlalu, Luna mencoba menyesuaikan diri lagi, menjalani hari-hari dengan senyum yang palsu. Ia berbincang sewajarnya dengan para pelayan, membantu di dapur sekali dan kadang menyibukkan diri di taman belakang. Tapi setiap langkah yang ia ambil di rumah itu selalu terasa berat. Malam-malamnya dipenuhi oleh sunyi. Kadang Wak Jalil tidak pulang karena urusan bisnis. Kadang juga pulang tapi mabuk dan tak menggubris keberadaannya. Ada juga malam-malam ketika Luna terpaksa memenuhi kewajiban batin. Dan setelah itu, ia menangis sendirian di kamar mandi hingga fajar menyingsing. Namun satu hal yang buat Luna bertahan adalah kesempatan kecilnya bertemu dengan Helmi, cinta sejatinya yang kini hanya bisa ditemui dalam sembunyi. Setiap 2 minggu sekali, dengan alasan ingin membeli kebutuhan ibu dan juga ayahnya di pasar, Luna meminta Mira untuk menemaninya. Mira tahu apa yang sebenarnya terjadi dan ia berusaha membantu sebisa mungkin. "Mira, nanti aku bakal ketemu sama Helmi ya. Kamu diam-diam saja." "Iya Bu." Di tengah keramaian pasar saat itu, di sudut warung kopi kecil dekat toko tekstil, Helmi sudah menunggunya.
Ia berdiri mengenakan topi lusuh dan juga jaket coklat lamanya, mencoba menyamarkan diri. Ketika melihat Luna datang, matanya pun langsung berkaca-kaca. "Luna, apa kabar kamu?" bisiknya, nyaris tak terdengar saat itu. Luna pun langsung memeluknya erat seolah waktu bisa berhenti. Mira berjaga di ujung gang, berpura-pura memilih sayuran, tapi sesekali menoleh memastikan mereka aman. "Mas, aku rindu sama kamu, Mas," ucap Luna. Helmi pun mengangguk tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Luna lebih erat. Ia tahu kini wanita yang dicintainya tak lagi miliknya sepenuhnya, tetapi hatinya belum sanggup untuk melepaskan. "Bagaimana kabar ayah dan ibu, Mas?" tanya Luna setelah beberapa menit. "Mereka sehat kok, Lun. Mereka juga bersyukur sekarang bisa makan 3 kali sehari. Rumah kamu juga sudah direnovasi. Tapi ya gitu, Lun. Mereka juga sedih karena tahu kamu harus menanggung ini semua sendirian." Luna pun mengangguk, tangannya meraba perutnya yang kini mulai membuncit. "Ini, Mas, kehamilanku sudah 3 bulan, ucapnya dengan pelan. Helmi menatap perut itu dengan lama, lalu matanya menatap wajah Luna. "Luna, aku akan tetap di sini. Aku akan tetap mencintaimu, Luna. Aku tak akan lari ke perempuan lain. Tapi aku mohon ya, kuatkan dirimu demi anakmu. Anak kita, Mas. Meskipun ini bukan darah daging kamu, tapi aku gak bisa hidup sama Pak Jalil si tua itu," ucap Luna sambil tersenyum getir. Mereka hanya punya waktu sekitar 10 menit. Setelah itu Luna dan Mira pun kembali ke mobil, menyembunyikan semua tangis dan juga pelukan di balik tas belanja yang penuh. Sementara itu di sisi lain di rumah orang tua Luna, kehidupan mereka sudah berubah drastis sejak Luna mau menikah dengan juragan kaya itu. Mereka tak lagi terbelit hutang. Mereka kini memiliki warung kecil yang ramai pembeli. Ayah Luna pun sering tersenyum bahagia melihat rumah yang sudah tak bocor. Dan ibu Luna yang mulai menanam bunga di pekarangan. Namun keduanya tahu kebahagiaan itu harus dibayar mahal oleh putri mereka. Dan setiap kali mereka menerima kiriman barang ataupun uang, mereka selalu menyelipkan doa agar Luna diberikan kekuatan dan juga keselamatan. Waktu terus berjalan seiringnya. Perut Luna kini semakin membesar. Ia mulai sulit tidur dan sering merasa lelah. Tapi satu hal yang tak berubah adalah tatapan dingin Bu Isti, yang kian hari kian penuh dengan kebencian. Singkat cerita, pada suatu sore ketika Luna sedang duduk di taman, ia mengelus perutnya sambil membaca buku. Bu Isti datang membawa cangkir teh saat itu. "Luna, kau pikir dengan kau punya anak, kau bisa mencuri semua warisan ini ya? Haha, gak mungkin," kata Bu Isti tiba-tiba. Luna pun menoleh mencoba tetap tenang. "Bu, saya tidak pernah ya Bu, berniat seperti itu." "Alah, kamu tuh jangan sok suci ya. Aku tahu jenis perempuan sepertimu. Kau kira aku tak tahu kenapa kau sering ke pasar bersama Mira? Apa yang kau lakukan di sana?" Luna terdiam saat itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia takut tapi juga tidak ingin tunduk. "Emangnya saya ngapain, Bu? Saya kan hanya membeli kebutuhan rumah," ucap Luna sembari menyembunyikan kebenarannya. Bu Isti tersenyum miring saat itu. "Aku tak sebodoh itu ya Luna. Tapi ingat satu hal. Rumah ini, tanah ini, semuanya akan tetap milikku. Kau cuma bayangan yang bisa kapan saja bisa dibuang." Setelah berkata demikian, Bu Isti meninggalkan Luna yang kini menggigil menahan emosi. Air mata jatuh di pipinya, ia merasa sendirian.
Dunia ini terlalu kejam untuk seseorang yang ingin hidup bahagia bersama orang yang ia cintai. Namun Luna tak akan menyerah. Ia sudah terlalu jauh berjalan untuk berhenti. Kini bukan hanya hidupnya yang ia pertaruhkan, tapi juga kehidupan kecil dalam perutnya. Dan selama Helmi, mantan kekasihnya yang tetap masih mencintainya, selama masih ada Mira pembantu yang masih setia mendampinginya, selama masih ada ayah dan ibunya yang berdoa dari jauh, ia akan terus bertahan, meski harus berdiri di tengah badai yang paling kejam. Seiring berjalannya waktu, kehamilan Luna kini memasuki usia 7 bulan. Perutnya semakin membesar dan langkahnya mulai melambat. Namun wajahnya yang bersinar dengan ketenangan yang baru. Sejak kabar kehamilannya semakin pasti, Pak Jalil menunjukkan perubahan sikap yang mencolok. Lelaki tua itu yang dahulu keras dan juga penuh kendali, kini menjadi sangat perhatian terhadap Luna. Hari itu di rumah besar milik Pak Jalil, diramaikan oleh tamu-tamu dari berbagai penjuru desa. Ia mengadakan selamatan 7 bulanan kehamilan Luna, mengikuti tradisi Jawa yang telah lama menjadi kebiasaan keluarganya. Segalanya dipersiapkan dengan sangat teliti, dari tumpeng, bubur merah putih hingga siraman bunga setaman. Semuanya disiapkan oleh para pembantu dengan pengawasan langsung dari Pak Jalil. Ia ingin semuanya sempurna, sebab di dalam benaknya, anak dalam kandungan Luna adalah penerus darah dan hartanya yang selama ini belum ia miliki dengan Bu Isti. Pak Jalil tampak berbeda, ia mengenakan baju beskap lengkap dengan belangkon. Tersenyum ramah kepada para tamu yang hadir. Bahkan ia juga menyumbang dana untuk masjid desa dan juga memberikan sembako untuk para janda dan fakir miskin yang ada di kampungnya. Kini semua orang melihatnya sebagai lelaki tua yang mulai lunak dan tercerahkan karena akan menjadi ayah. Ia menyentuh perut Luna dengan sayang, bahkan tidak segan untuk mencium kening istrinya yang sedang mengandung itu di depan tamu-tamu. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya kepada Bu Isti. Anak ini akan membawa berkah, lelaki ataupun perempuan. Dia tetap darah dagingku, ucapnya dengan bangga kepada seorang kiai yang memimpin doa selamatan. Luna duduk di sebelahnya mengenakan kebaya hijau muda dengan kain batik halus. Meski tubuhnya sudah letih, ia tetap tersenyum, menjaga nama baik suaminya. Mira berdiri di belakangnya setia membantu seperti biasa, memastikan Luna nyaman dan semua kebutuhan terpenuhi. Namun di sudut rumah yang ramai itu, ada sepasang mata yang penuh api. Dia tak lain adalah Bu Isti, istri tua dari Pak Jalil. Ia duduk dengan wajah dingin, mengenakan kebaya hitam, tak sedikit pun senyum terukir di bibirnya. Ia menolak makan, menolak berbicara dengan tamu, bahkan tak menoleh ketika Pak Jalil dan Luna lewat di depannya. Di dalam hatinya hanya ada dendam dan juga amarah berkecamuk, seperti badai yang tertahan. Ia merasa dipermalukan. Bertahun-tahun menjadi istri Pak Jalil. Hampir sudah 25 tahun. Ia belum pernah diberi perhatian seperti yang diterima Luna, hanya dalam waktu singkat saja. Ia tahu alasan utamanya, karena ia tak bisa memberikan keturunan. Dan kini Luna dengan mudahnya akan melahirkan pewaris yang akan mengguncang seluruh warisan yang seharusnya ia kuasai. Satu anak itu lahir, maka aku akan jadi bayangan, lenyap seperti debu. Gumam Bu Isti pada dirinya sendiri di kamarnya malam itu. Ia tak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir. Di luar tamu-tamu mulai pulang, satu persatu rumah pun kembali sepi saat itu. Tapi hati Bu Isti tak senang. Ia tak bisa membiarkan bayi Luna lahir. Ia tak sudi melihat Luna menjadi perempuan yang dicintai karena mampu memberikan keturunan. Lalu terlintas dalam pikirannya satu nama. Ia adalah Mak Saminah, dukun tua yang tinggal di pinggir desa. Sudah lama ia tak datang ke sana, tapi ia tahu perempuan tua itu masih hidup, masih menjalankan jasa gaibnya bagi orang-orang yang haus kekuasaan dan juga kebencian.
Pagi berikutnya kini Bu Isti berpamitan pada para pelayan hendak ke pasar. Namun Mira sempat menatap curiga karena jam masih sangat pagi dan biasanya Bu Isti enggan keluar rumah saat itu. Ia naik becak dan meminta diturunkan dekat kebun pisang tempat Mak Saminah tinggal. Rumah itu kecil tertutup ilalang. Bau dupa menyeruak dari sela pintunya. Bu Isti mengetuk 3 kali dan suara berat menyuruhnya masuk. Bu Isti, akhirnya kau datang kembali. Ada apa? Ucap Mas Saminah sambil tersenyum penuh arti. Aku butuh bantuanmu. Jawab Bu Isti menatap lurus tanpa basa-basi. Mak Saminah menyodorkan teh hitam panas, lalu menyalakan dupa saat itu. Kamu mau bayi dalam kandungan itu? Iya. Iya. Bayi dan ibunya. Aku tak ingin salah satunya selamat. Aku ingin dia gagal. Aku ingin rumah itu kembali kepadaku. Dan aku ingin Jalil menyesali pernikahan gilanya itu. Jawab Bu Isti dengan tegas. Mak Saminah mengangguk pelan. Ia mengambil sepotong kain kafan bekas mayat yang sudah ia simpan lama. Ia lalu mencampurkan beberapa ramuan aneh ke dalam wadah, membaca mantra-mantra gila, dan membakar boneka kecil dari lilin berwujud wanita hamil. Setelah sudah dibacakan mantra-mantra doa, ini akan membuat malam-malamnya Luna menjadi gelisah. Perutnya akan sakit. Bayinya akan gelisah dalam kandungan. Dan bila kau kuatkan niat, bisa saja yang satu mati ataupun keduanya. Ucap Mak Saminah saat itu. Bu Isti tak mengedip, ia pun menyerahkan sejumlah uang dan juga beberapa perhiasan emas kepadanya. Ia tahu resikonya besar, tapi hatinya sudah diliputi kegelapan yang tak bisa dicegah. Hari-hari setelah itu Luna pun mulai merasakan perubahan. Ia sering merasa pusing, mual hebat, bahkan di malam hari, dan perutnya pun terasa menegang tanpa sebab. Dokter kandungan mengatakan semuanya normal, hanya tekanan ringan akibat stres dan juga kehamilan besar. Tapi Luna tahu, ada yang tak beres saat itu. Setelah ia sudah disantet ataupun diguna-guna oleh Mak Saminah, ia sering bermimpi buruk. Mimpi melihat bayinya menangis dalam darah. Mimpi melihat Bu Isti tertawa memegang keris. Dan kadang ia terbangun dengan peluh dingin meskipun malam itu sangat sejuk. Mira yang mencurigai sesuatu, ia pun mulai memperhatikan gerak-gerik dari Bu Isti. Dan benar saja pada suatu malam, Mira melihat Bu Isti membakar sesuatu di belakang rumah. Ia membawa dupa dan juga seikat bunga 7 rupa. Tanpa membuang waktu saat itu, Mira pun menyusup diam-diam, mengambil sisa dupa yang terbakar dan membawa kain bekas yang ditinggalkan oleh Bu Isti. Keesokan harinya, ia pergi ke dukun bijak yang terkenal, mampu menolak ilmu hitam. Ia ingin membantu Luna, yang ia anggap seperti kakaknya sendiri. Sementara saat itu, Luna kini menjalani hari-harinya dengan lebih banyak doa. Ia semakin sering berzikir, meminta perlindungan untuk dirinya dan juga bayinya. Ia tak tahu dari mana datangnya kekuatan itu untuk bertahan. Tapi ia merasa ada seorang yang kini turut menjaganya. Ia adalah Mira. Kini singkatnya di suatu malam yang hening, ketika angin bertiup kencang dan semua penghuni rumah tertidur, Bu Isti terbangun. Ia mendengar suara bayi menangis. Ia keluar dari kamarnya mencari suara itu, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya suara tangisan yang menggema dari pojok rumah tua. Tangisan yang kemudian berubah menjadi tawa yang mengerikan. Bu Isti berteriak, tubuhnya gemetar. Saat itu, di kamarnya Luna tidur dengan tenang. Tangannya di perut dan seolah ada cahaya lembut yang menyelimutinya. Ia tak tahu apa yang telah dilakukan oleh Mira. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya ia tidur tanpa mimpi buruk. Namun ini belum berakhir. Bu Isti masih menyimpan kebencian. Dan Luna meski mulai mendapatkan ketenangan,
Ia belum tahu badai apa lagi yang akan datang menyambut kelahiran anaknya. Sebab di rumah besar itu, cinta dan dendam sedang bertarung untuk memperebutkan tahta. Kini singkatnya, usia kandungan Luna sudah memasuki bulan ke-9. Perutnya membesar sempurna. Wajahnya berseri meski sekali kelelahan. Tak satupun pertanda buruk datang menghampirinya, membuat Luna merasa lebih tenang. Doa dan zikir yang ia panjatkan setiap malam, bantuan dari Mira, serta pelindungan yang kini terus mengelilinginya, membuat hari-harinya berjalan dengan damai. Bahkan Pak Jalil pun semakin perhatian, nyaris tak pernah meninggalkan sisi Luna. Luna, kamu yang semangat ya, biar kamu tetap sehat. Sebentar lagi, kamu akan lahiran, ucap Pak Jalil saat itu. Namun dibalik semua itu, Bu Isti masih saja menyimpan bara dalam dadanya. Dendam yang tak kunjung padam kini berubah menjadi obsesi yang membutakan akal sehatnya. Ia merasa dipermalukan, dijatuhkan derajatnya, diusir dari singgasana yang telah ia duduki selama puluhan tahun. Semua hanya karena Luna, wanita muda yang datang entah dari mana, kini menguasai suaminya, rumahnya, dan juga sebentar lagi mewarisi hartanya. Percobaan pertama melalui Mak Saminah gagal. Luna tetap sehat, bayinya berkembang dengan sempurna, dan bahkan kini ia semakin dicintai oleh banyak orang. Bu Isti mulai putus asa saat itu. Namun hasrat membalaskan dendam terus membakar hatinya. Hingga suatu sore saat itu ia mendengar dari mulut ke mulut tentang seorang dukun tua yang tinggal di desa seberang. Namanya Ki Udis. Dukun itu sudah sepuh, konon berumur lebih dari 80 tahun. Namun keilmuannya sangat kuat. Dikenal mampu merenggut nyawa tanpa jejak. Orang-orang menyebutnya sebagai Sengkolo Bangkit, karena setiap orang yang disantet olehnya tak pernah sempat melihat matahari terbit pada esok paginya. Tapi ada satu hal yang juga terkenal dari Ki Udis. Ia dikenal doyan wanita. Tak peduli usia, asalkan cantik dan menggoda, ia akan bersedia memberikan ilmunya, dengan syarat dipuaskan nafsunya lebih dulu. Bu Isti tahu betul apa resiko mendekatinya. Namun dendamnya kini sudah jauh lebih kuat daripada rasa takut. Dengan kebaya merah yang melekat pasti tubuh, rambutnya yang digelung dengan rapi, dan juga sebatang rokok kretek menyala di tangan, ia naik becak menuju desa seberang. Sore hari itu udara mendung menggantung, seolah langit sendiri menyaksikan keputusan terkutuk yang sedang dibuat. Ki Udis tinggal di sebuah gubuk rayot di tengah hutan bambu. Ketika Bu Isti mengetuk, seorang lelaki tua pun dengan rambut putih acak-acakan dan mata merah menyala membukakan pintu. Aroma dupa dan tembakau pun langsung memenuhi udara. Dok, dok, dok. Permisi. Siapa ini? Cantik sekali wajahmu, gumam Ki Udis sambil menyeringai. Matanya mengamati Bu Isti dari ujung rambut hingga ujung tumit. Aku datang untuk sebuah urusan penting, Mbah, kata Bu Isti dengan tegas. Urusan penting? Apa itu? Dan biasanya ya, urusan penting itu mahal, apalagi dari perempuan cantik kamu. Ujar Ki Udis sambil duduk di kursi rotan tua. Tangannya meraba-raba tongkat kayu di sebelahnya. Bu Isti menyalakan sebatang rokok lagi, menarik nafas panjang lalu menghembuskan pelan. Bah, jadi di rumahku itu, istri muda suamiku, ia sedang hamil. Hamil besar, bahkan kandungannya sudah 9 bulan. Dan aku ingin kau bunuh dia dan juga bayinya, Mbah. Aku ingin perempuan hamil bernama Luna itu tak selamat saat melahirkan. Ki Udis pun tersenyum dengan lebar. Urusan darah dan keturunan ya selalu menjadi bahan santapan yang nikmat. Tapi permintaanmu berat,
butuh tenaga besar dan harus disalurkan dulu. Kamu paham kan maksudku? Maksudnya, Mbah? Ya jika kamu mau, ada syarat yang harus kamu turuti. Kamu harus melayaniku dulu. Bu Isti langsung tahu maksudnya saat itu. Ia menunduk sebentar dalam hatinya. Perasaan jijik meluap-luap di hatinya. Ia ingin berbalik dan pergi, tapi wajah Luna kembali terbayang di kepalanya. Tersenyum, dicintai, dipuja seolah-olah tak pernah berdosa saat itu. Akhirnya dengan ekspresi yang menjijikan, mau tak mau, Bu Isti pun mengiyakan permintaan dukun itu. Aku tak punya banyak waktu ya. Kau harus lakukan malam ini juga. Tenang saja, itu hal mudah. Tapi ingat ya, malam ini kau layani aku dulu. Seperti istri. Kau tahu kan, tubuhmu masih cantik. Usia tak bisa bohong, tapi pesonamu, kamu belum pudar. Aku jamin, setelah malam ini perempuan itu tak akan pernah melihat anaknya. Ataupun ia bisa ikut mati bersamanya. Bu Isti bergedik, nafasnya bergetar saat itu. Ia menatap Ki Udis dengan amarah tersembunyi. Namun ia tahu tak ada jalan lain. Maka ia pun melepas rokoknya, memadamkannya di asbak kayu dan berdiri dengan pelan. Ia membuka tali ikat pinggang kebayanya dan dalam hati berkata, ini demi kehancuranmu Luna. Kurelakan tubuhku untuk dukun bangsat itu. Malam itu pun berlalu dalam gelap dan juga kehinaan. Bu Isti merelakan tubuhnya, menekan jijik dan juga rasa benci, demi memuaskan nafsu Ki Udis yang rakus. Dan setelah semuanya selesai, tubuhnya lemas, hatinya hancur, tapi wajahnya tetap dingin. Ia telah menyerahkan segalanya demi satu hal, membunuh harapan Luna. Ki Udis setelah puas mulai menyiapkan ritualnya. Ia menyalakan lilin hitam, membacakan mantra dengan bahasa kuno yang bahkan tak dimengerti oleh Bu Isti saat itu. Di atas sebuah altar kecil dari batu, ia menaruh boneka janin dari tanah liat, lalu mencampurkannya dengan darah ayam hitam. Dan ada juga serpihan rambut yang dibawa Bu Isti dari sisir Luna. Mantra doa pun terus dibacakan hingga tengah malam. Suara angin bertiup dengan kencang. Pohon-pohon bergerak seperti merintih. Seekor burung hantu melolong panjang, seolah menyaksikan ritual kematian yang tengah berlangsung saat itu. Ini sudah selesai, ujar Ki Udis sambil menghapus peluh. Mulai malam ini, perempuan itu akan merasa sakit luar biasa. Tapi jangan harap ya, kematian itu indah. Bayinya akan menerkang nyawa dengan perlahan, dan ibu dan anaknya akan menderita sebelum ajal menjemput. Bu Isti mengangguk pelan saat itu, lalu pergi meninggalkan gubuk itu tanpa sepatah kata. Hatinya kosong, tubuhnya lelah, namun api di dalamnya masih menyala dengan tajam. Kini bahkan lebih terang dari sebelumnya saat itu. Sementara di sisi lain di rumah besar itu, Luna yang tengah tertidur. Kini dalam mimpinya ia melihat darah, banyak darah. Ia mendengar jeritan bayi, dan wajah seorang wanita tua menertawakannya dari kejauhan. Ia pun terbangun dengan peluh dingin, tangannya memegang perut. Bayinya menendang gelisah dan seolah tahu ada bahaya yang sedang mendekat. Ia saat itu tiba-tiba merasakan sakit di tenggorokannya, dan saat ditarik dari mulutnya, keluar rambut panjang mengerikan, bercampur dengan darah. Ia pun langsung berteriak memanggil nama Mira. Ia menggenggam tangan Mira yang tidur di lantai dekat ranjangnya. Mira, Mira, tolong Mira. Mira pun langsung terbangun memegang perut Luna saat itu, dan ia pun mulai membacakan doa dengan pelan-pelan. Ia tahu ini bukan mimpi biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih kelam. Dan malam itu di langit yang gelap tanpa bintang,
Sebuah rencana jahat telah dilepaskan ke dunia. Sebuah kesepakatan terkutuk telah dibuat. Dan hidup Luna saat itu, juga nyawa bayi dalam kandungannya, resmi menjadi target kekuatan gelap yang tak akan berhenti sampai ada yang mati. Setelah kejadian aneh yang menimpa Luna, rambut panjang hitam keluar dari mulutnya seperti ular yang menggeliat. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang mengintainya. Rambut itu tentulah bukan miliknya. Baunya anyir seperti darah dan tanah basah. Ia tak membuangnya, justru rambut itu ia bungkus rapi dengan pakaian putih kecil dan menyimpannya dalam kantong bajunya. Ia tahu ada seseorang yang harus ia beritahu, seorang yang mungkin bisa membantunya. Ia adalah Helmi. Singkatnya, hari itu Luna pun menyempatkan diri ke pasar bersama Mira. Seperti biasa, dua pengawal pun dari rumah Pak Jalil mengikutinya dari belakang. Tapi Luna tahu celah untuk bisa berbicara sebentar dengan Helmi. Di lorong sempit antara warung sayur dan juga kios kelontong, Luna melihat sosok Helmi. Ia menghampiri dengan langkah tergesa saat itu. "Helmi, Hel," bisiknya sambil menyodorkan kain putih kecil. "Luna, ini, tolong simpan ini Helmi. Ini keluar dari mulutku semalam. Aku takut ada yang tidak beres. Dan kalau aku hilang, atau aku gak ada kabar, tolong cari tahu ya. Tolong." Helmi pun membuka kain itu dan terperanjat. Wajahnya langsung pucat, rambut hitam legam panjang itu sangat berbusuk, seperti bangkai. "Luna, ini kamu kenapa bisa sampai begini?" Luna pun hanya menggeleng melihat itu. Aku gak tahu Hel. Aku takut. Tapi waktuku gak banyak. Pengawalnya pun pasti nyariin aku. Ingat pesanku ya Helmi. Tolong, kalau aku gak ada kabar, nanti cari aku. Tak lama Mira pun memanggil, dan Luna buru-buru pergi. Helmi berdiri membeku menggenggam kain kecil berisi rambut itu dengan hati berdegup dengan kencang. Kini singkat cerita, pada malam harinya pun telah tiba. Tepat pada malam Jumat Kliwon, langit mendung, angin menderu, dan di dalam rumah besar milik Pak Jalil, suara tangisan Luna memecah kesunyian. Ia menggeliat di ranjang, tubuhnya menggigil keringat dingin, tangan mencengkram serprai hingga sobek. Pak Jalil, Luna pendarahan Pak, Bu Luna pendarahan," teriak Mira sambil berlari keluar kamar. Pak Jalil segera datang, namun ia hanya bisa menunggu di luar. Karena di dalam kamar, kini ada Mira dan juga seorang dukun bayi yang dipanggil buru-buru dari kampung sebelah. Sementara saat Luna sedang melakukan lahiran, di tempat lain di dalam gubuk milik Ki Udis, suasana hening namun mencekam. Dukun tua itu duduk bersila di hadapan api unggun kecil. Asap dupa membumbung dan di pangkuannya terdapat boneka tanah liat berbentuk wanita hamil. Mantra-mantra kuno ia lafalkan. Tangannya menggenggam paku panjang yang telah direndam darah ayam hitam semalaman. Matanya menyala, tubuhnya berkeringat. Namun senyum iblisnya pun lebar dengan mengerikan. Keluarkan dia. Keluarkan dia dengan luka, dengan darah, dengan nyawa. Keluar, teriaknya. Tiba-tiba Luna yang tengah mengerang di kamar, ia menggigit bibirnya menahan rasa sakit yang sangat-sangat menyayat. Dukun bayi pun mulai panik. "Ayo Bu, terus Bu. Ini anaknya kok gak mau keluar ya? Posisi kepala juga belum nampak. Ini bahaya Bu." Luna pun mencoba mengejan, berulang kali dengan sekuat tenaga. Tubuhnya kejang saat itu, tangannya mencakar kasur. Matanya berair, Mira memegangi kepalanya. Sambil tak henti-hentinya ia membaca doa. "Ya Allah, kuatkanlah Luna, kuatkan dia." Namun tepat ketika Luna berteriak paling keras,
Saat itu pula, di dalam gubuk milik Ki Udis, sang dukun menancapkan paku panjang itu tepat ke perut boneka tanah liatnya. Jeritan Luna menggema ke seluruh rumah. Tubuhnya melengkung dan tiba-tiba perutnya yang besar seperti menggembung 2 kali lipat. Dukun bayi mundur dengan wajah pucat pasi. Mira pun menjerit ketakutan saat itu. Dari perut Luna darah muncrat dan tiba-tiba robek seperti dibelah dari dalam. Dan dari luka itulah bayi mungil keluar menangis dengan keras, berlumuran darah dan juga lendir. Dukun bayi menangis karena shock. Ia tak pernah melihat proses kelahiran seperti ini seumur hidupnya. Ya Allah, ini bukan kelahiran biasa. Ini bukan alami, bisiknya dengan tubuh gemetar. Luna hanya terbaring diam. Matanya terbuka namun sudah tak bernyawa. Tubuhnya masih hangat tapi darah terus mengalir tanpa henti dari luka di perutnya. Mira menangis sambil menggenggam tangan Luna. Bu Luna, bangun Bu. Kamu berhasil Bu, anakmu sudah lahir, isaknya. Namun Luna sudah tak lagi bergerak. Ia sudah meninggal dalam kondisi mengenaskan. Perut robek seperti digigit binatang buas dari dalam. Bayinya terus menangis seolah tahu ibunya tak akan pernah membuka mata lagi. Pak Jalil pun berlari masuk begitu mendengar tangisan dan juga jeritan Mira. Ia membeku di ambang pintu, melihat istrinya terbujur kaku di ranjang dengan berlumur darah. Matanya merah, tubuhnya limbung. Luna, tidak begini Luna. Ia pun jatuh bersimpuh di samping ranjang, mengguncang-guncang tubuh Luna saat itu. Sementara itu jauh di desa seberang, Ki Udis tertawa puas. Sudah selesai. Bayinya lahir, tapi ibunya jadi tumbal. Gumamnya sambil membakar boneka tanah liat hingga abu. Namun di balik tawanya saat itu, langit mulai bergetar. Petir menyambar pohon besar di dekat gubuknya. Api pun menjilat Ki Udis, menoleh dan mendapati bayangan hitam berdiri di pojok ruangan. Sosok perempuan dengan wajah penuh darah, matanya putih tanpa bola, rambut panjang menguntai ke tanah. Nona. Bayangan itu menghilang dalam sekejap, tapi Ki Udis tahu arwah yang baru saja ia tumbalkan tak akan pergi dengan tenang. Dan di rumah Pak Jalil, bayi Luna pun didekap oleh Mira. Tangisnya tak berhenti seolah mengetahui ia telah kehilangan ibunya, bahkan sebelum sempat mengenalnya. Pak Jalil hanya berdiri di jendela, matanya kosong, tubuhnya gemetar. Di luar hujan deras dan di antara suara angin, terdengar lirih bisikan yang menghantui dari malam. Aku akan kembali. Setelah melihat kematian Luna yang mengerikan saat itu, Bu Isti, ia di luar hanya tersenyum dengan sinis. Rencananya berjalan dengan lancar. Ia merasa ia menang, namun ia tidak pernah sadar bahwa tindakannya itu nantinya akan berujung dampak mengerikan bagi dia. Sementara kematian Luna pun, berita itu menyebar pada malam itu juga. Banyak warga yang langsung datang. Mereka datang untuk melihat kejadian yang mengerikan itu. Sementara para pengawal yang sudah melihatnya, ia pun segera mengabarinya kepada kedua orang tua Luna yang ada di rumahnya. Keduanya merasa sakit dan juga shock mendengar berita kematian anak putri satu-satunya. Dan setelah hal itu, keesokan harinya pun Luna dimakamkan. Pemakaman itu dihadiri oleh banyak warga, banyak orang. Namun Helmi yang memang terletak rumahnya jauh dari rumah Luna dan lainnya, ia belum mengetahui tentang kabar dan juga keberadaan Luna. Ia hanya masih berdoa agar Luna bisa selamat dan tidak terjadi apa-apa. Hingga singkatnya setelah kematian Luna dan sudah pemakaman dilakukan, saat itu
Mira yang benar-benar menyaksikan kejadian itu, ia sudah benar-benar takut. Dan ia sudah tak ingin tinggal di rumah milik Pak Jalil lagi. Namun ia harus bertahan. Ia merasa kasihan kepada bayi dari Luna. Karena saat itulah Mira yang akan menjadi ibu asuh akan merawat bayi Luna dengan sebaik-baiknya. Sampai di sini dulu kisahnya. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.